Sebentar saya. Nah, di sini ini kan karena sudah bahasa Indonesia, jadi di buku catatan kelas atau kelas notebook kalau di jenengan yang belum ditranslate nih. Nah, coba kita lihat. Di buku catatan kelas ini, berarti kita klik di sini, lalu setup, berarti kita membuat kelas notebook. Ada dua pilihan. Yang pertama, blank notebook, itu berarti kita membuat yang baru, atau from exciting notebook content. Ini notebook yang pernah kita buat. Jadi buku ini memang untuk catatan siswa dan guru yang ada di sini. Nah, kita mencoba membuat blank notebook saja. Oke. Di sini ada macam-macamnya, Bunda. Ada collaboration space. Collaboration space itu tempatnya berkolaborasi antara siswa dan guru. Di sini ada keterangan teacher can edit that content. Berarti guru bisa mengedit konten ini. Student can edit the content. Siswa pun juga bisa mengedit semuanya konten-konten yang ada di collaboration space ini. Yang kedua, content library. Content library ini keterangannya teacher can edit the content, berarti guru bisa mengedit di sini. Student can only view the content. Siswa hanya bisa melihat saja konten ini, jadi tidak bisa mengedit. Ini cocok dengan namanya content library, itu seperti perpustakaan digital, seperti itu yang dibuat oleh guru. Materi-materi yang dibuat oleh guru di-upload di content library ini, siswa bisa membacanya. Teacher only section ada lagi, ini teacher can edit the content, berarti guru bisa mengedit. Student can view the content. Student cannot view the content, berarti ini memang untuk catatan pribadi guru. Kalau kita membuat konten di teacher only section ini, berarti yang bisa melihat hanya guru saja, siswa tidak bisa melihat. Ada lagi student notebooks. Student notebooks ini keterangannya di sini, teacher can edit the content, student can edit this or her own content, and can view others' notebook. Jadi di student notebook ini, guru bisa mengomentari, mengedit, mengetik apapun dengan siswa, dan siswa pun juga, tapi tidak bisa dilihat oleh temannya. Jadi ini catatan pribadi antara gurunya dan satu siswa di student notebook ini. Jadi hanya satu siswa. Kalau content library tadi bisa dilihat satu kelas, collaboration space juga bisa dilihat oleh semua siswa, tapi kalau untuk student notebook ini pribadi siswa sendiri. Catatan yang bisa melihat gurunya dan siswa itu. Nah, lalu kita klik next untuk membuatnya. Di sini ada beberapa sudah disediakan handout, class note, homework. Ini bisa diganti misalnya handout itu materi. Tuh. Materi atau catatan kelas. Catatan di sini. Terus homework bila kita tidak memerlukannya bisa dihilangkan. Lalu klik create. Nah, ini nanti di sini masih loading mempersiapkan catatan kelasnya. Nah, sudah jadi catatan kelasnya. Seperti ini misalnya saya, nah tadi ini collaboration space yang saya bilang tadi, yang siswa dan guru bisa berkolaborasi di content library, di perpustakaan tadi, dan teacher only hanya di siswa. Di sini kebetulan siswanya yang ada di grup ini siswanya satu, hanya Anik Sulistiarini saja. Nah, kalau misalnya tadi di grup itu ada 20 siswa, maka ini ada 20 nama di sini. Nah, di sini gunanya untuk kita misalnya akan memberikan catatan pribadi kepada siswa tersebut,
bisa langsung dibaca di siswanya, namun temannya tidak bisa melihat itu. Coba saya praktekkan di collaboration page. Kita membuat collaboration page. Add section untuk menambah judul, kita klik add section, misalnya makhluk hidup. Saya ingin membuat materi tentang makhluk hidup. Makhluk hidup, hewan. Nah, di sini makhluk hidup hewan. Terus kalau ingin menambah lagi temanya, bisa dipilih add page di sini. Nah, klikkan hewan. Hewan tadi sudah, tumbuhan misalnya. Udah jadi. Nah, di sini jadi collaboration page, temanya makhluk hidup, subtemanya ada tumbuhan dan hewan. Kalau misalnya ini tidak dipakai, boleh di delete yang tidak dipakai. Bisa di delete. Nah, coba kita membuat materi tentang hewan, Bunda. Kalau tadi di sini menu-menunya banyak sekali, Bunda. Kalau di kelas notebook ini nggih, ada insert, bisa mengetik. Di sini seperti mirip Word nggih. Atau insert, bisa insert tabel, file misalnya dari YouTube, dari manapun Google, bisa kita insert di sini. Picture, dari gambar juga bisa diinsertkan, ada 3 jenis, from file, dari file, atau dari kamera, atau dari online. Nah, ini sukanya yang online tadi, misalnya form online. Nah, kita mencari, ternyata di sini sudah ada. Animal di sini ya sudah tidak pakai bahasa medok, coba kita gunakan animal tadi. Nah, bisa diinsert, ternyata banyak sekali. Nih, misalnya jenis-jenis hewan apa yang akan kita buat materi. Itu tadi insert-nya yang online. Di sini, nah ini ada singa, bisa dibesarkan, dikecilkan seperti ini, atau bisa juga dari file kita. Choose file, saya cari di file saya, misalnya yang sudah tersimpan gambar ini. Insert, muter proses gambarnya. Nah, di sini Bunda, kalau di kelas notebook ini kemarin, kalau di form itu tidak bisa berkolaborasi. Bagaimana jika ingin mewarnai? Karena anak TK itu kan mewarnai. Nah, fasilitasnya ada di sini, di kelas notebook ini. Nanti kalau kita kirimkan di kelasnya anak sini, mereka bisa langsung mewarnai loh Bunda di sini. Kan di sini ada draw. Draw, ada yang dalam bentuk pen atau seperti spidol. Kita klik seperti ini bisa diwarnai. Nah, mereka bisa mewarnai seperti ini di kelas notebook ini, Bunda. Nah, mungkin ganti warna, bisa, atau warna yang lainnya juga bisa diwarnai. Ini kelas notebook. Terus setelah itu tadi kan ada 2, hewan dan tumbuhan. Misalnya di sini tumbuhan, pengen mengasih materi, bisa di-insert tumbuhan juga, mewarnai tumbuhan misalnya dari file,
Kalau dicari online, jangan lupa kata kuncinya tadi, biar dapat gambar-gambar yang bagus. Nah, ini juga bisa diwarnai. Tadi di draw, klik draw. Setelah itu klik yang highlighter kalau spidol. Klik warnanya. Bisa diwarnai seperti ini. Aduh, maaf ini tidak pandai mewarnai. Ini masih kalah bagus dengan warnanya anak-anak TK ini. Atau dihapus bisa. Ini penghapusnya. Nah, itu Bunda. Ini sekilas tentang kelas notebook seperti itu. Mungkin untuk kelas notebook ada pertanyaan? Halo, monitor. Iya, masih ada, Bun. Iya, iya. Saya takut sendiri, Bun. Yang kelas notebook ini berarti bisa untuk penugasan gitu ya, Bun ya? Misalnya itu Ya, tadi disuruh mewarna begitu. Berarti kita gurunya nyiapin gambar aja. Gitu kah? iya, betul. Nyiapin gambar. Di sini sudah ada fasilitasnya untuk mewarnai. Di kelas notebook ini mewarna saja ya, Bun? Adakah yang lain, maksudnya fitur yang bisa kita ini untuk anak TK? Oh, iya kita explore sendiri Bun ini nanti. Kalau yang saya kemarin yang saya pikir nyambung dengan anak TK ya mewarnai ini. Tapi di sini kan bisa dilampirkan di sebentar ini tadi masih di insert ini kan bisa melampirkan link. Jadi ini juga terkoneksi dengan form di sini, Sway bisa dimasukkan di sini Bunda. Bisa diinsertkan di kelas notebook ini jadi satu. Atau kita mau membuat teks video pun juga bisa. Nanti. Terus. Nah, insert video juga bisa, insert link misalnya, audio ini juga bisa, insert audio langsung kita merekam. Mungkin saya dengan menerangkan anak-anak, caranya menggambar seperti ini. Menggambar juga bisa loh Bunda. Ini misalnya gurunya menggambar di sini, di draw ini bisa menggambar. Seperti ini. Nah, menggambar sendiri atau menerangkan karena di sini kan bisa yang sambil merekam ada audionya ini, bisa sambil merekam caranya menggambar bunga seperti ini. Nah, itu bisa juga. Insert link, misalnya link YouTube juga bisa di copy pastekan di sini. Itu Bunda untuk kelas notebooknya, materi kelas notebook hanya untuk pengetahuan saja nggih. Ya, tapi memang ya ini kelemahannya harus siswa yang punya akun juga untuk mengaksesnya. Tidak bisa yang publik seperti form dan Sway. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Monggo teman-teman yang masih belum jelas bisa ditanyakan.
Berarti kalau kelas notebook itu sangat masih belum memungkinkan ya Bun di TK karena ada keharusan untuk punya akun itu tadi. Iya, betul Bunda. Bisanya kalau mungkin TK-nya nanti deploy mengajukan akun bisa mungkin. Mengajukan akun ke pihak Microsoft untuk TK-nya baru bisa, tapi ya untuk langkah-langkahnya memang sedikit ada tahap-tahapnya begitu, Bun. Jadi saya seperti Keniten 2 kan sudah punya akun, sudah deploy. Jadi saya bisa bebas membuatkan akun dengan domain @sdnkeniten2. Kalau jenengan ini kan domainnya guru inovatif nggih. Nah, karena saya sudah deploy sendiri sekolah saya, maka saya bisa membuat akun dengan domain @sdnkeniten2. Begitu untuk siswa-siswa saya. Ini teman-teman sepertinya masih pada mencerna, Bun. Oh, nggih. Atau sibuk mengerjakan kuis tadi terlalu asik tadi, Bunda, belajar dari pengalaman. Iya. Belajar dari kesalahan. Iya, belajar dari kesalahan. Berarti setelah ini nanti sudah selesai ya Bun materinya? Betul, materinya sudah selesai, semua sudah selesai. Kita selesaikan, tinggal untuk pembenahan tugas-tugasnya, Bunda. Kalau untuk materi, insya Allah semua sudah tersampaikan dan mungkin kalau ada yang tertinggal bisa dilihat di link yang saya share kemarin, ya Bunda. Sebenarnya di sini juga ada rekamannya sendiri, Bunda bisa mendownload sendiri di Teams, ya. Coba saya share screen. Okay. Di grup kita ini, di grup IG TKI Mojo. Nah, di sini Bunda, di pertemuan yang lalu misalnya pertemuan 2 kita klik replay sini. Nah, kan ada rekamannya meeting di sini. Ini sudah ada rekamannya meeting. Jenengan download sendiri juga bisa, mau disimpan di laptop. Di setiap pertemuan sudah otomatis tersimpan kalau merekam. Ini rekamannya. Kemarin di pertemuan ketiga ada yang putus-putus rekamannya. Nah, ini jadi beberapa rekaman ini. Gitu. Terus di sini kan juga bisa download sendiri nanti. Saya kemarin juga download di sini dulu, saya download rekamannya baru saya upload di YouTube. Karena di YouTube itu biasanya kan lebih ringan daripada di sini. Tentu saja, Bunda. Berarti setelah ini nanti tinggal pengerjaan tugas ya Bunda, maksudnya pembenahan-pembenahan. Kalau perlu klinik, kita membuka klinik begitu kan? Nggih, insya Allah nanti mungkin ada pertemuan yang memang kesulitan saja ya Bunda, yang memang ada kendala nanti bisa kita rencanakan mungkin hari apa gitu atau tanggal hari Selasa. Tapi nanti sharing dulu ya, menyocokkan waktu dengan panitia, mungkin belum tahu harinya akan diberitahukan di grup WA ya Bunda. Nah, nanti misalnya benar tadi ada klinik yang mengalami kesulitan, sudah melihat video, tetap ada kendala-kendala. Mungkin seperti kemarin ada yang terkendala belum bisa mengupload tugas bukan karena belum bisa tidak bisa, tapi ada masalah dengan Windows-nya. Nah, tuh monggo atau
sulit memahami dengan video, nah besok bisa dibantu di klinik itu. Tapi kalau memang sudah selesai, ini sudah banyak yang selesai, tugasnya semua sudah selesai, ya sudah cukup untuk tidak datang ke klinik gitu, Bunda. Oke, oke. Bu Ani, ini coba saya tanya ke teman-teman, adakah yang ingin berdiskusi lagi atau yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita tutup forum virtual ini? Teman-teman, monggo, masih adakah yang ingin bertanya terkait materi hari ini? Monggo. Bu Ani. Nggih. Silakan. Saya ketinggalan buku tadi loh Bu. Dua not class. Nggih, kelas notebook. Sudah. Dua ringkasan